Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun, ay hadza faslun. Ay artinya hadza bermula ini faslun, yaitu satu pasal. Maknanya bukan dua atau tiga, tapi satu saja. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa furudul wudu'i bermula beberapa fardunya wudu. Sittatu asya'a yaitu 6 beberapa sesuatu. Penjelasan i'rab sederhana, wa furudul wudu'i wawunya wawul istinafi, yaitu untuk membuka jumlah baru setelah jumlah yang sempurna, atau wawul ibtida, wawu awalan tidak bisa dikasih makna. Tidak boleh dikasih makna dan, tetapi langsung aja wa furudul wudu'i bermula beberapa fardunya wudu. Lafadz furudu menjadi mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-jam'u taksiri. Dia jamak taksir. Jamak taksir mufradnya fardun, jamaknya furudun. Bisa dijamakkan lagi menjadi sigat muntal jumu' yaitu faraidu. Lafadz furudu menjadi mudhafun, al-wudu'i mudhafun ilaihi majrurun. Sittatu asya'am, sittatunya menjadi khobarnya furudu. Khobar harus baca rofa, alamat rofanya dengan dhammah. Mengapa enggak ditanwin? Karena dia menjadi mudhaf. Asya'anya mudhafun ilaihi yang harus majrurun, alamat jarnya ini adalah fathah. Fathatun dhahiratun. Mengapa kok fathah jar tapi kok fathah? Iya, karena dia termasuk al-ismu ghairul munsarifi. Apa alasannya? Karena dia at-ta'nitsu. Ta'nits ada alif mamdudah, yaitu alif di tengah kalimat di akhir hamzah, yang mana setelah ya itu ada dua alif. Coba perhatikan, ya itu alif-alif, kemudian karena dua yang sama didobel dikasih tanda panjang. Asya'a, begitu ya. Sittatu asya'a, enggak boleh asya'i, enggak boleh asya'an, ya, sittatu asya'a. Lanjut, yang pertama, furudul wudu yang pertama, an-niyatu, wujudnya niat. 'Inda ghusl wajhi, tatkala membasuh wajah. Penjelasan an-niyatu menjadi badalnya lafaz sittatu asya'a, sittatu. Badal marfu'i marfu'un, ya, harus baca rafa'. Inda ghusli, indanya dhorof, mansubun ala dhorfiyati. Kemudian setelah dhorof berarti butuh madruf yang menjadi mudhafun ilaih. Ya, ghuslinya mudhafun ilaih sekaligus mudhaf, al-wajhinya mudhafun ilaih terakhir. Kemudian lafaz ghuslu dibaca ghinnya fathah, ghus, maknanya membasuh. Kalau ghinnya di dhammah, ghuslun, maknanya mandi. Contohnya nawaitul ghuslah, berarti mandi. Perhatikan kalau ghus itu ghuslun fathah membasuh, kalau ghuslun mandi. Kemudian fardu yang kedua, wa ghuslul wajhi, dan wujudnya membasuh wajah. Wawunya wawu ataf kepada an-niyatu. Kemudian yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan wujudnya membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kepada dua siku atau dua sikut. Fardu yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan wujudnya mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Apa itu mengusap? Mengusap itu basah tetapi tidak harus mengalir. Tetapi kalau membasuh airnya harus mengalir, ya, walaupun sedikit tapi bisa dialirkan gitu. Itu membasuh. Bedanya mengusap basah tapi tidak harus mengalir. Yang kelima, wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini, dan wujudnya membasuh kedua kaki. Lah, membasuh ini kedua kaki ilal ka'baini sampai kepada dua mata kaki. Yang keenam, wa tartibu, dan wujudnya tartib berurutan alama atas sesuatu dzakarna yang telah menyebutkan oleh kami, kata musannif atau muallif, yaitu Imam Abu Syuja', hu pada dia ma. Ala dzakarna, alama atas sesuatu dzakarna yang telah menyebutkan oleh kami, hu pada dia ma. Ini adalah ada rukun wudu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu ada 6. Kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah, rukun wudu itu ada 4. Imam Malik rukun wudu ada 7. Dasarnya sama, itu sama-sama menggunakan dasar Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman, oleh alladzina idza kumtum, apabila telah berdiri oleh kalian. Ini menggunakan kumtum, ini adalah fi'il madhi tetapi pelaksanaan belum. Mengapa? Karena menggunakan idza dzarfiyah asyartiyah. Idza itu adalah dzarfiyah syartiyah, sehingga walaupun masuk fi'il madhi pelaksanaannya belum. Contoh dalam Al-Qur'an itu idza zulzilatil ardu. Zulzilat itu fi'il madhi. Apabila telah diguncang-gancingkan, telah terhadap bumi, tetapi belum diguncang-gancingkan. Contoh lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang oleh pertolongan Allah dan kemenangan, tetapi saat itu walaupun menggunakan jaa fi'il madhi, saat itu pertolongan dan kemenangan belum. Jadi inilah pentingnya kita juga belajar ilmu alat supaya tidak bingung. Ini kan fi'il madhi, berarti kan setelah kita berdiri untuk sholat, setelah itu baru langsung membasuh wajah, tangan, seperti wudhu itu tidak. Ya, tidak begitu. Karena ini kan cerita. Sudah berdiri sholat, kemudian kita disuruh untuk wudhu, kan ila sholati, ya, walaupun fi'il madhi, tetapi pelaksanaannya kita diceritakan dulu. Oh, berarti kalau mau sholat begitu maknanya. Mau sholat itu harus wudhu dulu. Idza qumtum, apabila telah berdiri oleh kalian, ila sholati, menuju ke sholat, faghsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, pada wajah kalian, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan pada kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kepada siku-siku, wamsahu, dan basuhlah oleh kalian biruusikum, pada, kalau menurut mazhab kita baknya tab'id, sebagian kepala kalian, wa arjulakum, wawunya ataf kepada faghsilu wujuhakum, berarti arjulakum dibaca nasab, dan basuhlah gitu, basuhlah pada kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Kalau dibaca wa arjulikum, dibaca cer, maka ataf pada biruusikum, berarti kaki itu tidak harus dibasuh, tapi perlu cukup diusap. Menurut mazhab kita tidak begitu. Ya, makanya pentingnya lagi ini wa arjulikum atau arjulakum. Kalau dibaca wa arjulakum berarti kaki itu juga harus dibasuh, tidak cukup diusap. Inilah dasar yang dipakai oleh 4 mazhab. Ya, mazhab kita mengatakan rukun wudhu ada 6. Mazhab Imam Abu Hanifah rukun wudhu cukup 4, yaitu sesuai dengan Al-Quran ini, yaitu membasuh wajah yang pertama, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat adalah membasuh kaki. Kemudian menurut mazhab Malik rukun wudhu itu ada 7. Ya, di 7 ditambah tentang adalku atau at-tadliku, menggosok-gosok. Jadi muka juga harus digosok, tangan harus digosok, kemudian kaki juga harus digosok. Kalau hanya dicelup-celupkan saja nggak sah menurut Imam Malik. Beda dengan mazhab kita wudhu di kolam, kemudian akan kita kecelupkan asalkan sampai kedua siku. Kaki kita misalnya celupkan asalkan lebih dari 2 mata kaki, itu sudah sah. Ya. Kemudian mualah menurut mazhab Imam Malik harus sambung menyambung. Nggak boleh anggota tubuh yang kering kemudian disambung membasuh yang lain. Jadi masing-masing anggota tubuh harus masih basah, harus sambung menyambung. Itu rukun menurut Imam Malik, mualah dan adalku. Kemudian menurut mazhab Malik membasuh seluruh kepala, jami'ur ra'si, itu adalah rukun. Kalau mazhab kita hanya sebagian saja. Kemudian yang terakhir masalah niat, mazhab kita mengatakan rukun. Dasarnya adalah hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyati. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, niat itu tidak rukun, tidak syarat, tetapi hanya sunnah saja. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali, niat itu dalam wudu adalah syarat sahnya wudu. Demikian perbedaan pendapat tentang wudu para ulama. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.